lihat draft game yang kedua. Apakah dari Four Kings ada melakukan pergantian pemain ke arah seorang Zelly? Nggak kelihatan namanya. Iya, soalnya. makanya. Ini suka suppress. Surprise attack. Surprise Vanko. Oke, tidak membawa ke arah Aldous tentunya karena masih respect dengan Aldous. Sementara kita lihat juga dengan pergerakan dari adanya Arlot yang ditutup, Arlot Rom yang begitu mengerikan dari Alter Ego. Mereka tidak akan tentunya membuat pemain-pemain dari Four Kings punya kesempatan untuk mengamankan Kadita. Tapi kalau menurut aku mereka masih priority pick terhadap yang tadi. Dan Iya, sekarang mereka akan masih. ngamanin Valentina. Just in Masalahnya case ini ada Arlotnya ditutup. Arlottinya sudah ditutup. Tapi kalau Arlot sudah ditutup, ini problem utamanya adalah kalau tidak ada Arlot dan mungkin saja ada yang namanya ada Gelo OO nantinya. Glu ya tergantung dari banding face-nya ya. Kadita udah ditutup dan sementara kita ngelihat juga dengan pergerakan draft band kedua ini dari Four Kings, mereka mau tutup siapa? Apakah Faramis? Mereka respect dengan dari Udil sendiri yang dimana tadi game pertamanya memang Udil. Tapi sepertinya Valentina. Menurut Cukup aku menarik. justru itu, aku nggak setuju sih kalau dia nge-ban ke arah Faramis. Faramis ya. Ingin tutup Valentina. Ini Valentina aja. Kenapa ini kan akan ada permainan sama-sama yang tidak bisa di IMU. Perebutan. Perebutan di arah mid lane-nya, high ground-nya kita bakal lihat. Betul. Tapi ya semua tergantung dengan Valentina yang sudah dibuang, berarti tidak akan ada yang bisa mengcopy-copy. Tuh banyak kan Four Kings. Aku fans Four Kings dari lahir tuh. Fans Four Kings, berkumpullah kalian memberikan dukungan ke arah teman-teman dari Four Kings yang sekarang udah lagi di ujung tanduk banget sih guys. Lagi di ujung tanduk banget, jadi mereka butuh tentunya dukungan kalian untuk mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dari seluruh komen yang gua salah fokus satu. Kata Bang Hoji gemukan, woi. nggak tahu, dia udah lumayan kurus lagi tahu guys. Nah, nggak ada. Guys, ayo dong, di-subscribe dulu guys, 150.000 dong. subscriber. Kita bagi-bagi Starlight member. Siapa yang mau Starlight member? Aku juga mau dong Bang Oji. Lu Iya. yang bayar, tenang aja. Aku kan minta duitnya sama Babang Panji. Oke. Kita kolekin anak-anak belakang. Anak-anak belakang nggak usah gajian. Gak ikut tanda gue. Joy Apa? terlepas. Joy terlepas. Dipakai Sally boy. Bisa Masih loh. ada kaca, masih ada battery kalau sekarang. Menurut aku pribadi, Tadi ada Franco. Ada IP juga If. iya masih ada kaca. Tapi dia harusnya ngamanin Wuan, iya, nggak mungkin. Wan. Dulu, sabar. Saya nggak mau sabar. Suka saya sabar. Oke, 1-1 di tangan dari Alter Ego. Four Kings. Apakah mereka mau langsung mengambil ke arah If karena memang tidak ada Valentina. Tapi kiri Udil bisa pakai Varsha. Varsha-nya diambil. Respect ternyata dengan ayah Udil. Oh masih ada Faramis tapi kiri. Iya, Ya, kiri Faramis. Faramis. Bisa Faramis blue. Bisa Faramis blue loh, apalagi Setuju. ada Parsha kayak gitu. Bisa ke cancel. Hah? Ya nggak sih? Iya. Faramis blue enak banget gak sih? Oh Novaria. Varia Fredrin ya. Fredrin untuk Sally Boy the fix. Tapi bisa kepai ya. Oke, kita lihat dari Four Kings. Ini juga ada komen nih Momo-chan. Apa? Oji tuh kurang apa coba? Ganteng kurang, lucu kurang, pinter juga kurang. Makasih lo udah jujur. Kurangnya memang banyak sih guys. Kurangnya banyak banget. Aduh ya Allah. Makasih ya, kalian jujur banget. Aku suka loh sama orang jujur. Emang sobat Mobile Legends ini udah pada terbaik dah, lu pada dah, sayang gua lu pada dah. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Faramis ngapain ngomongin Faramis, karena Faramis udah di-ban ya? Mana Lu sih? ya doang lo juga tadi. Oh iya bener juga, aku gak lihat Kita Faramis. terlalu fokus terhadap yang ada di depan, memang kita Oh dia ambil link. suka. Berarti yang main Sally. Iya dong. Bukan dong. Iya, Forking Sally yang main. Oh si Zelly. Jelly. Sally. Aku dengernya Celi anjay. Sally. Celi boy aku kira. Iya si Sally. Sally. Assassin fix nih. Lawannya Sally. Terus bisa glue, bisa satu glue atau mungkin dia mau ke arah
Kalau misalnya marksman di kanan ini bisa dibilang adalah marksman kayak Melissa, Beatrice itu bisa Masya kirinya. Gitu. Emang untuk kayak damage bar meledak gitu loh. Damage burst. Kejutan. Oke, tapi kalau Bending Phase Lancelot akan ditutup, mengingat memang ini Fredrin bisa diamankan oleh Pai juga. Atau bahkan mungkin ke arah seorang Romy. Alright. Mikate. Lancelot dari Shelly Boy dan Melka Boy ditutup yang memungkinkan Fredrin ini akan dipaksa untuk menjadi seorang jungler. Tapi Fovius ditutup dari seorang Fovius tidak akan dilepaskan karena memang bisa nge-counter pergerakan 1-1. Itu yang aku penasaran, kenapa dia nggak ngambil Fovius di pick yang ketiga ya? Memaksakan Esmeralda atau mungkin mereka tahu juga ini yang main Shelly, linknya bisa di-ban. Oh iya, dia ngelihat ya. Kalau kita kan nggak ngelihat ya. Dia di waiting udah Oh lihat iya, kan? di lobby dia kelihatan. Kalau kita nggak kelihatan, iya benar-benar. Kalau kita kan nggak kelihatan soalnya. Betul, jadi mereka tidak mau mengamankan Nggak mau baca Fovius terlebih dahulu. Kenapa? Gue nggak mau baca kolom komentar apa? Kenapa? Gue ngakak tau nggak? Bang Oji sekarang bersihan dulu kotoran. Gimana gue nggak emosi? Gak apa-apa guys. Lucu-lucu mereka tuh. Jujur tuh ini loh. Amal ibadah itu jujur tuh. Tapi yang di TikTok jangan lupa di tap love karena kita akan mencari lagi satu trending di TikTok. Trending untuk nomor 1 gaming ya teman-teman ya. Jadi langsung like dulu di tap like dulu ya. Dan kalau kita ngeliat memang dari Alter Ego mereka tutup Min Sitar karena memang One ini tidak mau diganggu pergerakannya. Jadi mereka tutup Min Sitar. Apa Oji apa lagi? Tuh kan Paramis di band. Oji. Iya. Kurang ngopi nih. Iya. Gue bilang tadi kan gue bilang Paramis di band. Kenapa gue bahas? Kenapa ngopi Paramis? Oji. Claude menjadi sosok yang cukup menyeramkan karena dia akan bisa melakukan sebuah posisi dari split push, bisa untuk di late game terlalu sakit, tapi Claude ini masih bisa ditahan lah sama One. Masih ada Widowmaker. Dan early-nya Claude ini agak cukup berbahaya kalau dia mainin head to head-nya ke arah seorang One. Bahkan kita lihat dari sisi dari Alter Ego, kalau aku melihat potensi Udil yang akan menggunakan Novaria, nah ini berarti tandanya akan ada Joy for Jungle. Ya, Fredrin di posisi XP ya, dan Franco untuk Rasi. Harusnya, tapi aku nggak tahu. Kalau mereka berubah strategi dengan adanya Joy berada di arah XP untuk bisa mengincar Cloud-nya nanti, itu kan nggak tahu juga. Karena emang menempel hero-hero kayak Cloud ini enak banget sih pakai Joy. Kayak Beatrix, Cloud itu kalau ditempelin pakai Vengeance, waduh. Oke, tapi tinggal posisi dari XP untuk Four Kings ya. Lapu-lapu kah? Atau Glue? Karena Glue masih terbuka lebar. Lapu-lapu ini sih. Gue lebih suka lapu-lapu ya. TBH nih. TBH lapu-lapu sih, walaupun susah nangkep ke arah Joy ya. Menurut aku Glue sih. Oh Masya. Dia mau 1-1 damage burst. Dia pengen nge-press ke arah 1-1 ya. Yang tadi aku bilang kebalik ya. Iya. Yang aku kira di kiri akan mengambil ke arah Masya karena dia kalau misalnya ambil Beatrix dan lain-lain, tapi ternyata dengan adanya Claude nggak ambil Masya, dia mengambil ke arah Joy. Dan ini masih menjadi flex pick sampai nanti kita masuk ke arah in-game. Tapi aku entah kenapa sekarang lebih suka Joy XP sih kalau ngeliat komposisi kayak gini ya. Tapi kalau Joy yang sangat power di jungle itu ngeri banget loh. Sebenarnya iya, tapi tentunya kita akan lihat jadi di game kedua apakah Joy memang akan di posisi jungler atau justru dari Fredrin yang akan menempati posisi jungler sendiri. Jadi buat teman-teman terus berikan dukungan kalian karena ini adalah match point untuk Alter Ego. 1-0 di tangan Alter Ego dan Four Kings berusaha semaksimal mungkin di game yang kedua. Let's go to the land of down. Alright, dimana kali ini melihat para pasukan dari Four Kings ya, Shelly seperti yang udah gua duga yang akan bermain. Shelly menggunakan retribution ya terlebih dahulu. Oke, ini agak cukup menarik.
ke arah orange buff ya. Bukan ke arah purple buff ya, tuh kan junglernya di Aldin. Iya. Oke, dan tiba-tiba ada pause yang akan kita lihat cukup early untuk Dari pause-nya. Alter Ego. Dari Alter Ego. Pause-nya bentar. dari Alter Ego ini. Oke. Soalnya tadi ada PP-nya dari Si Franco. Zelly-nya ya yang pakai retri duluan ya? Itu makanya aku bilang, kok dia Kenapa pakai retri duluan di merah, dia mau Apa buru-buru kepencet? farming. Enggak. Itu pasti mau buru-buru farming Dia mau sih. cepat lebih bisa Jadi ngambil purple juga nanti. kalau kepencet itu nggak nyampe di otak aku. Kenapa? Ini psikisnya nih, Psikisnya. fisiknya nih. Aha. Lo akan main di Defiant Sword tuh di tengah, kan skill 2. Dan bersama basic attack. Nah, retri lo di sini nih. Ini nggak nyampe nih menurut gua, kayak memory muscle-nya harusnya. Kecuali kalau lu lagi mau ngeregen, Tapi terus nggak lo mau mungkin. ke retri, itu kepencet wajar lah. Tapi kalau tadi sih kayaknya dia mau buru-buru farming cepet. Buru-buru farming cepet, dan gua nggak tahu apakah dia emang sengaja untuk farming cepet biar dia nggak purple dulu. Jadi purple-nya udah tahu nih bakal dirusuh purple gue. Iya. Purple gue bakal dimakan-makanin nih. Jadi mending udah lah gue farming cepet aja. Gue pakai farming di atas semua. Kalau bisa jungle-nya Shelly Boy, dimakan tuh yang kecil biar di level 4. Oke, kita akan lihat ya pergerakan dari Zelly dengan linknya tentunya, yang sementara ini kita masih akan ada pause terlebih dahulu buat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tanyakan like terlebih dahulu, karena kita akan langsung balik ke dalam game Alright. tanpa berlama-lama. Coba dia mana rotasi ke Harusnya dari ke orange. kiri dulu semua. Tapi lihat, apakah dia langsung ke purple? Dia ke purple. Oh, dia ke purple dong. Dia ke purple dong. Tapi dia kenapa harus retreat terlebih dahulu ya? Nah makanya itu kok aku bilang, apa mungkin dia kepencet? Enggak. Tapi udah ada juga sih retrinya. Emang udah ada lagi, tapi kayaknya Jadi- dia lebih pilih takut dirusuhin deh. Oke. Tapi Romi KT kali ini Oh, sudah mulai merusuh juga, dan diambil. Shelly Boy Oh. kali ini terambil dari segi orange buff, dan Shelly Boy dan Miracle Boy akan coba membalaskan kembali keadaannya kali ini. Di arah bottom lane, Giggs yang berhasil mendapatkan orange buff-nya. Ini berimpact sekali loh. Shelly Boy dan Miracle Boy nggak jadi level 4 ini berbanding dengan Shelly. Untungnya Shelly kali ini tidak mendapatkan Little Wanderer dan dia masih bisa di catch up. Harusnya kalau tadi Eldin dapetin Little Wanderer, dapetin orange buff juga, Eldin sudah mungkin berada di posisi level 4 kan, lebih unggul 1 level. Iya. Memilih ke arah seorang macan kumbang. Lihat macan kumbang kali ini akan coba dipaksa mundur ke arah belakang. Sprint telah digunakan dan bahkan Eldin gak punya fight step akan membuat dirinya terperangkap di depan sana. Bahkan mau gak mau Eldin bakal dikamankan oleh para pasukan dari Alter Ego lainnya. Mundur ke arah belakang, jajak KT harus sampai turun ke arah gunung di arah jungle. Agak sedikit tertinggal dari segi level juga ya, karena memang orange dari seorang Eldin dicolong tadi oleh seorang Giggs kali ini. Dan Shelly, Tempest of Blade yang memang tidak mengenai ke arah seorang Eldin masih bisa dihindari. Namun Giggs udah punya Divine Judgment. Posisi dari seorang macan kumbang yang hampir saja bisa di pick off. Kali ini tentunya masih bisa survive dan belum ada first blood. Sama seperti di game yang pertama, cukup pasif. Kalau kita melihat memang dari seorang Kiel terpaksa menggunakan satu buah Blazing Duet untuk melakukan clear cepat dan kabur dari kejaran pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara Eldin sudah mulai mengunci adanya pergerakan seorang macan kumbang kali ini di area rerumputan, membuat seorang Shelly tentunya masih bisa mundur tapi diganggu. Mancing mania kembali di adjustment telah dikeluarkan. Fokus ke arah seorang Romi KT. Masih ada Ganeski mencoba untuk menyelamatkan seorang Romi KT, tapi nampaknya first squad di tangan dari seorang Cloud. Masih coba untuk bertahan di depan sana dari seorang Eldin. Shelly Boy dan Miracle Boy lebih memilih untuk mendapatkan sebuah orange buff terlebih dahulu, karena kemungkinan akan ada pertempuran di arah dari Turtle yang cukup signifikan kali ini. Melihat kehilangan first blood menjadi sebuah keuntungan, Eldin berada di garis depan, akan coba dipaksa. Electric Beats-nya belum dikeluarkan, dan ini dia mulai berjanji teng teng dan gagal, belum mendapatkan apapun di sana. Iya, belum untuk bisa mendapatkan satu pemain dari Four Kings. Sementara memang Turtle yang sempat di reset oleh Jajat KT membuat pemain-pemain dari Four Kings mereka pun akan mereset kembali. Giggs memang tidak memiliki Divine Judgment ketika dia berhadapan dengan Eldin tadi di area rivernya. Namun kali ini tentunya untuk pertempuran berikutnya kemungkinan Giggs udah akan siap dengan satu buah Divine Judgment.
Jadi pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus berhati-hati, tarik ternyata ke arah seorang Romy KT, ada satu ball Vader Ice Strike dan tumbang Romy KT untuk yang kedua kalinya. Dipaksa, dimakan. Giggs jadi pilihan utama, tidak ada defense judgment, mencoba untuk bernyanyi. Sally Boy dan Medical Boy memaksa Giggs mengeluarkan satu buff flicker. Tapi Aldi di depan sana melihat ada Jajat KT menangkap seorang Macan Kumbang. Macan Kumbang, where are you going? Macan Kumbang dan Jajat KT versus everybody. Bakal coba dipaksa dan bakal ada press rate-nya. Solo pick up from Jajat KT. Jajat KT berhasil untuk menumbangkan Macan Kumbang yang mencoba untuk menculik ke arah seorang Eldin. Coveran yang begitu baik, pergerakan yang begitu luar biasa dari seorang Jajat KT. Elden pun langsung melakukan inisiasi ke area turtle yang kedua. Sementara di area midnya, Giggs mencoba 1v1 situation dengan seorang Romy KT. Ada Astral Eco yang dibuka bersama dengan satu ball Vader Ice Strike dari Xavier, namun tidak akan ada kontes dari Four Kings. Karena Giggs hampir saja satu buah Astral Recall menumbangkan nyawanya. Dan bahkan Pak Jajat ke arah bottom lane memaksa atau tidak, nampaknya tidak. Oke Pak Jajat. Para pasukan dari Alter Ego mereka bahkan nggak pakai retrinya tadi di arah purple karena Udil dengan ekonya membuka ke arah belakang mencari keberadaan para pasukan, dan Blessing duetannya untuk clear minion saja. Bisa apa? Dia belum punya cukup waktu kali ini Momo-chan. Iya, tapi Jajat bakal 1v1 dengan seorang Zelly sembari berfokus untuk menghancurkan satu buah turret terlebih dahulu untuk Four Kings. Zelly masih bisa mundur. Giggs punya satu body defense adjustment, tapi siapa yang akan ditarik? Ternyata Romy akan menarik ke arah Macan Kumbang dan Bloodihan connect. Satu ball Vader Ice Strike, tapi damage dari seorang Garnet begitu sakit kayak Sumarno. Ngebuka dengan satu ball crossbow of tank. This is Kapten Pak Sumarno speaking. Berhasil terbang menuju ke udara dan bahkan kill, still survive. Kocekan mautnya almost tertik dan Momo-chan. Dan bahkan di sini Aldin memilih untuk melakukan farmingan terlebih dahulu. Pak Sumarno apa Sumarmo sih itu? Sumarno ya. Iya Pak Sumarno. Pak Sumarno di arah bottom lane memilih dengan farmingannya. One by one situation akan coba terjadi. Di poking damage udah lumayan sakit dan mungkin harus diperhatikan. Sedangkan juga di sisi lainnya dari Pak Sumarno gak mau ngelepasin pandangannya terhadap seorang Sally. Ini Sally Boy dari seorang Eldin. Aku juga ngerasa dia masih agak cukup pasif ya sekarang ya. Karena lagi berfokus untuk melakukan split push saja. Lebih memberikan space ke arah Sumarno, tapi Jajat maju ke area depan. Giggs sudah menggunakan satu ball flicker untuk mundur, tapi memang belum ada satu body adjustment yang dibuka oleh seorang Giggs. Lebih berfokus gimana cara Giggs bisa kabur dari kejaran pemain-pemain dari Alter Ego. 4-1 formasi yang dilakukan oleh Alter Ego sejauh ini setelah mereka berhasil untuk membalaskan satu turret untuk satu. Tapi Giggs bakal coba ditahan oleh seorang Eldin. Ingat dia punya Divine Judgment. Dan ada coveran yang cukup dekat dari pemain-pemain Four King. Sementara Jajat on-field situation dengan seorang Macan Kumbang. Enggak, ternyata Jajat mengganti targetnya ke arah seorang Xavier. Di cancel satu ball Vader Ice Strike, dicongkel begitu saja. Tapi Aldin bakal coba ditahan dengan satu body adjustment dari seorang Giggs. Tapi ternyata Giggs sudah tidak bisa bertahan. Oh my god, Pak Jajat dengan luar biasa meng-cancel Vader Ice Strike dari seorang Xavier in action. Meanwhile dari bottom lane, Pak Sumarno one by one situation dengan seorang Sally. Tapi nampaknya dengan ada informasi yang diberikan Farsha menuju ke bottom lane membuat Pak Sumarno mundur ke arah belakang. Pak Romy membuka vision dan ternyata flicker dari Pak Romy Kakal. Hampir mendapatkan satu orang kill. Iya, tuh memang surprise attack dari seorang Bapak Romy. Cukup mengejutkan dan kill hampir saja terculik. Kalau kill terculik itu bakal bahaya banget untuk Four King sendiri. Dan turtle yang terakhir berhasil diamankan juga untuk Alter Ego tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Four King Esports. Dan bahkan buat yang nanya, bang, kenapa manggilnya Pak Sumarno, Pak Romy, dan juga Pak Jajat? Itu dari bapaknya masing-masing playernya ya. Iya, kalau kita nama doang manggil gak sopan. Iya betul. Kalau yang lain nama doang gak apa-apa, ini gak sopan. Bapak Jajat. Nah, itemnya kita bakal melihat di mana udah ada golden staff dari sisi kanan. Melihat dari Nino ini langsung Win of Nature adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa Momo-chan? Karena menurut aku Win of Nature ini akan membuat dirinya sustain ketika ada team fight melawan seorang Cloud atau one by one situation, atau dia di pick off sama seorang Sally. Pak Sumarno akan cukup kuat. Iya, tapi sekarang pergerakan dari Four Kings udah mulai grouping nih, berempat melawan satu.
Dimana Jajat berada di area depan. Tapi satu buah Iron Hook yang begitu baik dan Bloody connect langsung ke arah seorang kill. Oke, Pak Jajat kali ini masih selamat. Pak Jajat still survive in the mid lane. Sedangkan di sisi depan sebaliknya akan menjadi keuntungan untuk para pasukan Alter Ego. Pak Romi gagal menangkap satu orang Giggs karena satu orang itu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dia nggak punya defense adjustment dan bahkan mau nggak mau dia harus ngeluarin flickernya. Pak Romi mulai memancing dengan flickernya kali ini. Memancing karena satu flickernya dia udah akan standby on position lagi. Pak Romi, mampukah dia mendapatkan kill? Tapi Aldin masih terlalu jauh. Akan ada pertukaran. Pak Romi coba untuk mengeker. Langsung ada Bloody Hanka. Nampaknya kali ini tidak terlalu terburu-buru. Ada Macan Kumbang standby on position. Ada Sumarno, Pak Sumarno memiliki satu buah crossbow tank plus inspire, tapi Pak Romi standby on position, mencari siapa ditarik. Darah pancimannya mantap, Pak Romi berhasil mendapatkan satu orang cloud yang sangat mahal. Sedangkan Pak Jajat dan Pak Sumarno memilih untuk mundur bersama-sama. Wow, dan sekarang pergerakan dari pemain-main Four Kings mereka sudah mulai dipukul mundur semuanya. Bahkan sampai ke arah orange diamankan oleh seorang Pak Sumarno. Dan Eldin mencoba masih mengganggu ke area purple yang diamankan oleh Four Kings, namun tidak akan diberikan kesempatan oleh seorang Eldin. Memang sempat terpressure di awal, namun Alter Ego mereka sekarang udah mulai mendominasi di menit yang ke-10. Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Eldin dan hampir saja Pak Romi bisa menarik ke arah Giggs kali ini dengan satu buah Iron Hook, namun masih bisa dihindari. Dan Lord yang pertama tentunya akan diamankan oleh Alter Ego menuju ke area bawah. Pak Romi masih menjadi sosok yang menyeramkan dan Pak Romi nggak pernah melepaskan pandangan dan jangkauannya terhadap Pak Sumarno. Pak Romi terdeteksi, tapi ini nampaknya bukan masalah karena ada Pak Sumarno yang standby di belakang sana. Bahkan para pasukan dari Four King Esports mereka standby in position. Giggs, dia harus menangkap Nino. Dia harus menangkap satu orang sangat tepat. Dia nggak boleh menangkap Pak Jajat lagi. Karena kalau Pak Jajat yang dimakan kembali, ini akan menjadi kerugian yang sangat mahal. Dan Sally kali ini dia hanya cuma bisa farming. Dia nggak punya kesempatan untuk melakukan team fight. Dan dia sekalipun mau ke arah belakang dari Pak Sumarno udah punya Wind of Nature. Iya, agak sedikit sulit sebenarnya. Masih banyak jaminan yang bisa dibawakan juga oleh Alter Ego di segi fight-nya. Dan Lord kali ini akan mengarah ke area turret base di area bawah. Giggs bakal coba untuk menahan. Dari Garnet sudah melepaskan satu buah recall Astral. Sementara Eldin baru join the team fight kali ini. Sementara pemain-pemain Alter Ego mereka akan berfokus terhadap objektif. Pak Jajat berada di garis depan. Bapak sembuhkan sebarang bapak. Pak Jajat dan Pak Romi dengan kombinasi yang luar biasa bagus mendapatkan satu buah point kill atas Giggs. Dan Sally pun udah tidak bisa kemana-mana lagi. Gak punya purple buff, Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Gak punya tenaga, tapi Eldin, Sally, the Medical Boy memaksa seorang Giggs harus terbang dengan Verdiansyahnya. Harus mundur ke belakang. Tidak mau terlalu memaksakan dengan adanya team fight yang terlalu berlebihan dari Four Kings sendiri. Kehilangan turret base di awal 10 menit pertama ini memang membuat Four Kings tentunya mereka harus lebih peka terhadap jalannya minion nanti di area bawah. Tapi Four Kings dengan coba untuk ngambil satu buah inisiasi kali ini Aldin masih bisa bertahan. Dan bahkan dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Giggs tumpang begitu saja. Satu buah inisiasi yang begitu baik. Namun ternyata Alter Ego pekakan hal tersebut. Bahkan baca kumbang. Bakal coba untuk membuying time. Namun sayangnya minion sudah mengarah ke arah turret base. Dan bahkan Eldin berada di garda depan. Ini benar-benar sulit untuk Four Kings. 4 melawan 5. Alright, ini bukan hal yang baik. Pak Romi tadi sempat mendapatkan Giggs, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Tapi nampaknya mereka harus menunggu Lord terlebih dahulu. Karena kalau mereka ingin memaksakan team fight kali ini tidak cukup. Eldin tidak punya darah yang cukup. Walaupun absorb damage, tapi ini harus diperhatikan. Pak Jajat mencoba untuk menangkap seorang Masya. Macan kumbang terbuka. Dan apakah Pak Sumarno kali ini harus terbang? Yes, this is Captain Sumarno. Dan bahkan Tempest of Blade dikeluarkan. Dapetin satu point kill atas Pak Romi. Bersama dengan killing spree, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi, tapi tidak ada minion. Pak Jajat dengan Pak Sumarno fokus ke arah base, gak boleh apapun yang terjadi. Dan DCC 2 hilang, kembali menjadi korban keganasan dari Alter Ego menuju ke babak selanjutnya dan memulangkan Four Kings. Bukan bapak-bapak biasa. Bukan bapak-bapak biasa tentunya dari